Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih di sini dengan Pak Budi dan untuk materi kali ini kita akan belajar membahas materi kelas 10 yaitu materi klasifikasi. Sambil nunggu ini slide gambar-gambar yang muncul. Banyak banget ya. Ya memang banyak ya untuk makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ya, materi klasifikasi makhluk hidup. Ngomongin soal klasifikasi, jadi yang perlu kita ketahui bersama itu adalah dasar-dasar klasifikasinya dulu. Untuk dasar-dasar klasifikasi itu yang pertama ada yang namanya sistem alamiah, dan klasifikasi sistem alami ini dibuat berdasarkan sifat, yaitu sifat morfologi atau bentuk tubuh. Dikemukakan oleh Aristoteles yang mengelompokkan menjadi dua kingdom. Kalau ada gambar hewan berarti animalia, kalau ada tumbuhan berarti kingdom plantae. Yang kedua yaitu dasar klasifikasi sistem buatan atau artifisial. Di sini klasifikasi sistem buatan itu dikemukakan oleh Carl von Linné atau dikenal dengan Linnaeus. Nanti kalau di biologi, di buku-buku akan banyak sekali literasi yang berkaitan dengan nama beliau. Beliau mengumpulkan makhluk hidup berdasarkan sejumlah kecil sifat-sifat morfologinya. Contohnya di sini adalah pengelompokan jumlah benang sari menjadi 24 kelas. Di sini ada 25, tapi sebenarnya ada 24 berdasarkan buku ESPS terbitan Erlangga. Selanjutnya, untuk sistem yang ketiga yaitu sistem filogenik. Di sini adalah klasifikasi berdasarkan tingkat hubungan kekerabatan antar organisme satu dengan yang lainnya berdasarkan evolusinya. Evolusi di sini bukan berarti evolusi yang kalian bayangkan kayak beruang jadi ikan paus, itu bukan, tapi evolusi di sini itu salah satu yang real itu adalah mutasi gen juga bisa atau perubahan sifat-sifat genetik dari individu. Lanjut, untuk tingkatan takson dalam klasifikasi, nanti di biologi dalam memahami spesies itu harus tahu tingkatan takson itu seperti apa. Ya ini, tingkatan taksonnya merupakan tingkatan unit kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Yang tertinggi ada kingdom, yang terendah itu adalah spesies. Terus kalau ke atas itu persamaan cirinya makin sedikit. Kalau ke bawah ya mestinya harusnya semakin sedikit, kalau jumlahnya ke atas semakin banyak. Kan kingdom itu membawahi dari filum sampai spesies. Oke, dari kingdom dulu. Untuk kingdom atau kerajaan merupakan tingkat takson tertinggi dengan jumlah anggota terbanyak. Ya, seperti yang tadi Pak Budi sampaikan. Di sini contohnya ada, bukan contoh, yaitu tingkatan kingdom yang pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Kemudian untuk yang sistem berapa kingdom ini? 3 kingdom dikemukakan oleh Ernest Haeckel tahun 1966. Itu menambahkan satu kelompok baru yaitu protista. Karena pada saat itu peneliti Ernest ini sudah bisa mengamati struktur makhluk hidup yang ukurannya kecil, sangat kecil. Terus yang 4 kingdom ini dikemukakan oleh Herbert Copeland, itu ditambah Monera kelompoknya. Jadi nambah-nambah terus sampai akhirnya disempurnakan di pengelompokan kingdom menjadi 5 dulu. Yaitu ditambah fungi oleh Robert Whittaker tahun 1969. Ada 5, ada Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia. Ini adalah tingkatan-tingkatan kelompok kerajaan atau kingdom. Oke, ini adalah prinsip-prinsipnya, bisa kalian pahami untuk tipe selnya bagaimana, kemudian jumlah selnya seperti apa, nutrisinya bagaimana cara mendapatkan makanannya, dan struktur selnya, terutama ditinjau dari dinding sel. Selanjutnya, untuk sistem 6 kingdom dipecah lagi untuk yang Monera, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria.
Untuk kelompok yang lain, protista, fungi, plantae, dan animalia itu sama, seperti beberapa sistem kingdom yang sebelumnya. Oke, di sini untuk yang sistem 6 kingdom itu bisa kalian lihat juga untuk karakter yang diperhatikan, yaitu tipe sel, jumlah sel, tipe nutrisi itu atau cara mendapatkan makanan, kemudian struktur selnya seperti apa. Di sini untuk Archaebacteria yang Pak Budi soroti, itu kan yang menggantikan Monera ya. Untuk yang Archaebacteria itu dindingnya non-peptidoglikan, itu adalah ciri khusus pada dinding sel bakteri. Kemudian yang Eubacteria dinding dengan peptidoglikan. Memang unik ya kalau protista itu selulosa mirip dengan rantai itu, kalau yang fungi dengan kitin, kemudian yang animalia tanpa adanya dinding sel. Kemudian tingkatan takson dalam klasifikasi, tadi kingdom sudah dibahas, kemudian runtutannya juga sekalian dibahas, kemudian untuk filum atau divisi, di sini untuk filum itu digunakan pada takson hewan, jadi filum khusus hewan saja, dan divisi itu untuk tumbuh-tumbuhan saja. Jadi di bawah kingdom masih dipisah lagi untuk tingkatan taksonnya antara filum dan juga divisi. Untuk yang filum itu contohnya Chordata, Echinodermata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, dan masih banyak lagi. Untuk yang divisi juga ya, tapi di sini ada kekhususan ciri, yaitu untuk pada tumbuhan ditambahi akhiran pita, embryopita, pteridopita, dan juga spermatopita. Selanjutnya kelas. Untuk kelas atau klasis ya dalam bahasa Latinnya, itu terdiri dari beberapa ordo. Ordo itu bangsa yang memiliki persamaan ciri, tidak ada aturan khusus untuk penamaan animalia. Contohnya filum Chordata, itu adalah mamalia. Kemudian untuk tumbuhan, nah ini ada yang spesial lagi, khusus lagi menggunakan akhiran berbeda-beda seperti Edone, Opsida, Pisce. Jadi ada istilah Latin yang unik gitu yang mengkhususkan ciri tertentu pada makhluk hidup, khususnya tumbuhan ya. Pada Angiospermae dibagi dua kelas, yaitu Monocotyledone dan Dicotyledone. Nggak usah Dicotyledoneae nanti. Ya kalau ejaan Indonesia oke lah, tapi kalau mau dilafalkan ya nggak usah EA-nya, nggak usah. Jadi cukup Dicotyledone. Kemudian untuk lumut ya Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, Hepaticopsida, Anteceratopsida, dan Bryopsida. Untuk alga ada Chrysophyta yang dibagi menjadi kelas Xanthophyceae dan Chrysophyceae. Begitu. Untuk selanjutnya ke bawah lagi ordo atau bangsa. Ya terdiri beberapa famili. Famili berarti suku ya, yang memiliki persamaan ciri pada tumbuhan menggunakan akhiran ales, bukan Gonzales ya, ales ini khusus tumbuhan. Misal pada kelas Dicotyledone dibagi menjadi ordo Rosales, Solanes, ordo Cucurbitales, Malvales, Rosales, Asterales, Poales, banyak ya. Pada hewan contohnya ordonya Carnivora. Sebentar. Nah ini Rosales berarti bunga mawar, Solanes ini kayak Solanum. Solanum jenis-jenis yang Solanum tuberosum itu juga ada kentang. Cucurbitales berarti cucumber. Cucumber itu adalah timun. Terus famili atau suku terdiri atas genus yang memiliki ciri pada tumbuhan biasanya berakhiran AC. Contohnya Cucurbitaceae, Rosaceae, Asteraceae. Pada hewan berakhiran idae. Contohnya Felidae, Hominidae, dan Canidae. Ini contoh kelompoknya. Jadi semakin meruncing menuju spesies tertentu itu, walaupun di kelompok ini familia atau suku sudah terbagi beberapa hewan atau beberapa tumbuhan yang bisa dikatakan mirip, tapi nggak mirip-mirip banget ya. Mirip tapi nggak mirip-mirip banget. Kayak kalian melihat singa sama serigala kan juga beda, tapi mereka sama-sama punya taring dan binatang karnivora. Oke, selanjutnya ada genus.
Genus itu adalah marga yang terdiri atas beberapa spesies yang memiliki persamaan ciri. Sudah diperuncingkan lagi, dispesifikasikan lagi. Nah, ini untuk kaidah penulisan genus, huruf besar pada kata pertamanya ya, harus huruf besar, dan dicetak garis miring atau digaris bawahi secara terpisah nanti. Ini contohnya adalah Felis, genus Felis, dan Tamarindus. Tamarina ya, Tamarindus, kayak asem-asem gitu. Terus yang terakhir ada spesies penunjuk jenisnya itu sendiri, merupakan tingkatan takson yang paling rendah, paling bawah, paling dasar, dan ini sudah mencirikan individu tertentu. Memiliki banyak persamaan ciri pada anggotanya, berarti nanti kaitannya dengan keanekaragaman gen, yaitu satu anggota, berarti jenisnya menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Contohnya adalah Taenasolium, Tamarindus indica, terus masih ada Felis sylvester juga ada, itu contohnya kucing. Terdapat berbagai varietas dan ras dalam satu spesies. Kemudian pemberian nama spesies dengan dua kata yang nanti akan kita bahas di video yang lain, yaitu membahas binomial nomenklatur. Oke, ini contoh tingkatan takson pada tumbuhan. Jadi kingdom tadi spesiesnya semakin banyak, kemudian divisinya mulai sedikit, kemudian kelasnya juga, familinya juga, kemudian genus dan spesiesnya juga, dan akan menjurus ke satu individu. Oke, kingdom Plantae. Ada divisi Magnoliopsida, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, familinya Rutaceae, jenisnya citrus, spesiesnya adalah Citrus grandis, ini adalah kelompok jeruk. Oke, untuk materi klasifikasi di tahap pertama tentang bagaimana tadi penyusunan sistem klasifikasi seperti apa, terus tingkatan taksonnya sudah dibahas satu persatu, itu nanti kalian pahami lagi dengan cara membaca literasi yang sudah kalian punya, buku biologi terbitan Erlangga, Irnaningtyas, atau siapapun yang kalian punya. Yang penting bisa valid infonya, kemudian kalau masih belum paham silahkan ulang video ini sekali lagi atau berkali-kali. Kalau ada yang masih dibingungkan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada revisi juga silakan ditambahkan di kolom komentar juga. Dan cukup untuk video kali ini, tunggu video selanjutnya.